Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan coba membahas materi mengenai gerak harmonik sederhana. Selamat menyaksikan. Kita lanjutkan kembali untuk energi gerak harmonik sederhana. Baik, di sini sudah ada beberapa perumusan untuk energi potensial, energi kinetik, maupun energi mekanik pada gerak harmonik sederhana. Nah, sekarang kita coba telaah dulu, artinya memahami perumusan apa saja yang ada dalam energi ini. Nah, yang pertama, itu ada energi potensial. Berarti kalau kalian lihat, energi potensial ini dilambangkan dengan EP, ya. Jadi ada pegas, kalian tarik, ya. Nanti di situ ada yang disebut dengan energi potensialnya. Nah, energi potensial ini rumusannya EP sama dengan setengah KY kuadrat. Ya, dimana kalau kita kembalikan lagi untuk simbol-simbolnya di sini, EP berarti energi potensialnya. Ingat ya, energi potensial itu satuannya adalah Joule. Semua energi satuannya Joule. Nah, setengah diamkan saja, kemudian ada K. K ini berarti itu adalah konstanta pegas. Ya, konstanta pegas. Ini satuannya adalah N per M. Kemudian Y-nya ini adalah simpangan. Oke, satuannya kalau SI-nya adalah meter. Atau kalau simpangan ini tidak ada rumusannya, maka kita kembali lagi ke dalam persamaan simpangan, di mana persamaan simpangan ini rumusnya adalah A sin omega T. Tapi jangan lupa kalian kuadratkan. Ya, jika kalau semuanya dikuadratkan, ini menjadi EP sama dengan setengah K kali A kuadrat kali sin kuadrat omega T. Ini dikuadratkan semua, hasilnya adalah yang ini. Nah, selanjutnya, ketika disimpangkan kemudian dilepas, maka akan timbul namanya kecepatan. Maka kecepatan ini berhubungan dengan energi kinetik. Apa rumusan energi kinetik? Ini normal ya untuk energi kinetik perumusannya. Dia hanya setengah mv kuadrat. Ya, di mana M-nya ini adalah massa. Jadi massa bebannya berapa di situ? Satuannya adalah kilogram. Kemudian V-nya itu adalah kecepatan gerakannya. Satuannya adalah meter per second. Nah, kemudian jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan energi mekanik, ya, energi mekanik ini bisa saja nanti disebut dengan energi total ya. Jadi ada energi total. Nanti kalau di soal ada pertanyaan energi total, maka ini sama dengan energi mekanik. Di mana energi mekanik atau EM dirumuskan dengan setengah EP ditambah dengan EK. EP-nya itu adalah energi potensialnya, ya. Kemudian EK itu adalah energi kinetiknya. Nah, nanti tinggal kalian jumlahkan saja. Atau di sini kita menuliskan EM akan sama dengan setengah KY kuadrat ditambah dengan setengah mv kuadrat. Ini rumusan untuk energi mekanik ataupun energi total. Kita masuk ke soal yang pertama mengenai energi pada gerak harmonik sederhana. Sebuah benda bermassa 0,15 kg, di sini ada 0,15 kg, kemudian bergerak harmonis sederhana pada ujung pegas yang memiliki konstanta pegas. Ini ada konstanta pegas, nilainya adalah 200. Kemudian kelajuan benda menjadi 0,2 meter per second. Jadi ini adalah kelajuannya, ya, V-nya. Nanti ketika berada 1 cm dari posisi setimbang, maka energi total benda ketika posisinya adalah 5 mm dari posisi kesetimbangan. Ya, intinya begini. Kalau yang ditanya energi total, ya kan? Tadi energi total itu akan sama dengan energi mekanik. Ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga pada soal ini adalah posisinya. Yang satu adalah 1 cm, yang satunya lagi adalah 5 mm. Ingat, ada konsep bahwa di setiap posisi manapun, ya,
itu nilai energi totalnya akan sama. Jadi nanti rumusannya sama, kita pakai saja yang ada data kecepatan. Nanti di sini kan di 5 ini nggak ada kecepatannya. Maka kita pakai yang 5. Oke ya, ini konsepnya nih. Ya, maka energi totalnya sama dengan energi mekanik, maka di setiap posisi ya itu nilai energi totalnya pasti sama. Nah, nanti tinggal kita kerjakan ada data apa saja dulu dari soal ini. Nah, sekarang kita cek dulu soalnya ada apa aja di sini. Oke, yang diketahui tadi ya. Yang diketahui ada data massa, berarti ada massanya sama dengan 0,15 kg. Kemudian konstanta pegasnya, konstanta itu K. K-nya adalah 200 N per M. Kemudian ketika 1 cm, berarti ini simpangan ya, jadi dia menyimpang, artinya disimpangkan. Y-nya adalah 1 cm, maka kecepatannya akan menjadi 0,2 meter per second. Ya, yang ditanyakan adalah energi total. Oke, energi total di 5 mm itu akan sama dengan yang berada di 1 cm. Oke, sekarang kita coba bahas bersama. Dari data tadi, kita akan coba cari dulu nilai-nilainya. Nah, sekarang kita jawab nih. Nah, rumus energi total itu kan sama dengan energi mekanik, di mana energi mekanik itu dirumuskan dengan EK atau EP ditambah dengan EK. Nah, tadi kalian sudah melihat rumusannya, berarti nanti tinggal kalian masukkan saja perumusan dari masing-masing. Berarti di sini ada setengah KY kuadrat ditambah dengan setengah MV kuadrat. Nanti tinggal kita masukin. Nah, sebelum kalian memasukkan angka, lihat dulu, karena ini soalnya langsung menghitung. Ada satuan yang belum standar SI bukan? Nah, sekarang kita cek. Masanya sudah, kemudian K-nya juga sudah. Nah, nih, jangan sampai lupa. Ini kita rubah juga. Ini kita rubah menjadi nilai meter. Maka di sini kita bagi 100 adalah 0,01 meter. Oke, nanti dari situ tinggal kita masukin secara normal saja. Berarti di sini ada setengah kali K-nya. K-nya itu 200. Baru kita kalikan dengan 0,01, tapi kita kuadratkan, ditambah dengan setengah. Masanya itu adalah 0,15. Kita kalikan dengan V-nya kecepatannya adalah 0,2 segi atau kuadrat. Nah, baru nanti tinggal kalian masukkan nih nilai-nilainya. Ini kita coret, berarti di sini 100 ya kan? Ini kita kuadratkan, itu menjadi kalau mau pakai pangkat silahkan, atau nanti di sini kalian bisa menuliskan 0,0001 ditambah dengan ini, kalau kita kalikan menjadi 0,075, kita kalikan dengan 0,04. Oke ya, ini sudah ada nilainya. Berarti nanti tinggal kita masukin atau kita kalikan semua. Ini berarti 0,01 ya, karena sisa ini 2, ini kita coret 2 ya, jadi sisa 0,1. Ini kita kalikan adalah 0,003. Baru nanti tinggal kita jumlahkan 0,01 ditambah dengan 0,003, maka jawabannya adalah 0,013, satuannya adalah joule. Nah, sekarang kita cek ada enggak yang jawabannya 0,013, ada ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 0,4 kg, ini ada massa ya, berarti ini ada massa 0,4 kg. Ya, melakukan gerak harmonik dengan amplitudonya, ini amplitudo 0,5 meter dan frekuensi 4 Hz. Besar energi kinetik pada saat simpangannya setengah amplitudonya. Berarti kalau kita baca dari soal tadi, ada data apa saja? Di situ tadi ada data massa, berarti massanya adalah 0,4 kg. Kemudian ada amplitudonya, itu lambangnya A, berarti di sini ada 0,5 meter. Kemudian ada frekuensi adalah 4 Hz.
baru nanti tinggal di sini ada simpangan ya, kita tulis dulu aja. Simpangannya adalah setengah kali amplitudo. Maka di sini kalau saya tuliskan berarti setengah kali 0,5. Maka dapat 0,25 meter. Oke, yang ditanyakan adalah energi kinetik. Oke. Nah, ini adalah data yang ada pada soal nomor 2. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Untuk soal nomor 2 di sini berarti berhubungan dengan energi kinetik. Ayo diingat-ingat lagi, tadi energi kinetik itu apa rumusannya? Berarti EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, sekarang kita cek dulu. Datanya sudah ada semua atau belum? Berarti kalau setengah diabaikan, berarti M-nya ada, V-nya belum ada. Nah, ini ada variabel-variabel I, ada A, ada Y, ada F. Nah, kalian ingat-ingat lagi atau buka-buka kembali catatan pada graf harmonik di awal-awal bab. Itu ada perumusan kecepatan. Di mana rumusan kecepatan itu dirumuskan dengan omega dikalikan dengan akar dari A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nanti kamu cek saja semuanya. Yang ada di sini pasti sama. Ya, ini kaitannya dengan soal nomor 2. Maka kamu bisa menyederhanakan kembali. Nah, di sini kan omeganya belum ada, hanya ada data frekuensi. Maka nanti tinggal kita rubah lagi. Omeganya di sini kita ganti menjadi apa? 2pi frekuensi, ya 2pf ya, dikalikan dengan akar dari A kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat. Ini rumusan V. Nah, kemudian kalau kalian cek rumusan energi kinetik, ini V-nya kuadrat, ya. Maka biar lebih memudahkan kalian, ini semuanya kita kuadratkan supaya dapat V kuadrat. Maka dapat rumusan V kuadrat itu akan sama dengan, ini kita kuadratkan saja, ini buka kurung, 2pi F dikuadratkan, kita kalikan, kalau ini akar, dikuadratkan, akarnya jadi hilang. Maka ini akan menjadi A kuadrat dikurang Y kuadrat, tutup kurung. Nah, rumusan ini yang nanti kalian akan masukkan atau kalian ganti di V ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini EK akan sama dengan, berarti setengah M, ini ya, tadi ya data V-nya kita rubah semua, berarti ada 2pi F dikuadratkan, kita kalikan dengan A kuadrat dikurang Y kuadrat, tutup kurung. Baru nanti tinggal kita masukin angka-angkanya. Berarti di sini ada setengah, ada M-nya di situ adalah 0,4 ya. Kemudian ada 2pi-nya nih kamu kuadratkan nanti 2pi. Kita kalikan dengan frekuensinya itu adalah 4. Tutup kurung kita kuadratkan, buka kurung. A-nya adalah 0,5. Jangan lupa dikuadratkan dikurang dengan 0,25 dikuadratkan juga, tutup kurung. Oke, mana yang bisa kita sederhanain dulu nih. Nah, ini kita sederhanain dulu ya. Ini bisa ya. Berarti 4 kalikan setengah, berarti di sini adalah 0,2. Buka kurung, ini kita kuadratkan semua masing-masing. Atau kalau kalikan dulu silakan. Ya, 2 kali 4 kan 8 ya. 8 kita kuadratkan menjadi 64 pi. Tapi jangan lupa ada kuadratnya juga. Ini kita kalikan, jangan sampai lupa ya. Nanti buka kurung, ini kita kuadratkan dulu. 0,5 berarti di situ adalah 0,25 dikurang dengan, di sini kalau kita kuadratkan adalah 0,0625. Ini angkanya agak banyak ya. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi jawabannya. Berarti di sini ada, kalau kita kalikan ini ya, atau kalau kalian mau mengkurangkan dulu silakan ya. Berarti ini kalau kita kalikan 64 kali 2 ya. Jadi kan 64 kali 2 berarti di situ ada 64 kali 2 berarti ada 8, 12 berarti kan di sini ada 2 angka berarti ada 12,8 pi kuadrat. Maka di sini kalau kalian kurangkan adalah 0,1875. Nah, nanti kalau kita selesaikan, kalau kita kalikan adalah 2,4, tetap ada pi-nya kuadrat joule. Oke. Nah, sekarang kita cek. Nah, kebetulan di jawaban di sini harusnya ada nilai pi-nya. Ini kemungkinan ada yang lupa.
Maka yang lebih konkret nanti tinggal kalian tambahkan saja pi-nya di sekitaran sini yang angkanya adalah 20. Ya, nanti tinggal kamu lihat saja. Ada data apa nanti tinggal kamu cek di sini. Harusnya jawabannya adalah 2,4 pi joule. Ya, ini jawabannya. Oke ya. Nah, mungkin ada kendala di sini nih. Ada kendala ketika kalian di barisan ini. Ini saya tandai. Ini saya beri tanda. Biar lebih mudah, kalau kalian boleh pakai desimal, boleh juga kalian menggunakan, bisa kalian menggunakan pecahan di sini. Oke, kalau kalian menggunakan pecahan, ini mungkin bisa lebih mudah. Berarti EK akan sama dengan, berarti kan di sini kan tadi kan ada setengah kali itu kan adalah 0,2, ya kan, kalikan dengan 64 pi kuadrat. Nah, di sini kalian rubah yang 0,5 gini aja, berarti kan setengah kuadrat dikurang, kalau 0,25 itu kan berarti kan seperempat dikuadratkan. Ini bisa lebih mudah lagi. Maka di sini kita dapat, boleh kalian kalikan dulu silakan. Kalian boleh mau kalikan atau kalian diamkan dulu silakan. 0,2 kali 64 pi kuadrat. Nah, di sini kalian kuadratin, ya kan? Setengah kuadrat seperempat dikurang dengan 1/16. Oke. Berarti nanti kita dapat 0,2 kali 64 pi kuadrat. Ini kita pecahannya menyebutnya menjadi 16. Berarti di sini 4 dikurang 1, ya. Maka nanti di sini ada 0,2 dikalikan dengan 64 pi, ya kan, kuadrat. Berarti di sini ada per 16 dikalikan dengan 3. Nah, ini bisa lebih mudah lagi ya kalian untuk mengkalikan. Nah, tinggal kalian lihat di sini ada 16, di sini ada 64. Ini bisa kita sederhanai. Ini kita coret aja. Nah, kalau kita coret 64 bagi 16 itu adalah 4, ya kan? Oke, 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, tapi ada komanya kan? Nah, berarti di sini jawabannya adalah 2,4, ada pi-nya kuadrat joule ini. Hasilnya akan sama dengan yang ada di sini. Nah, ini untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Bandul dengan massa 0,4, ini massa, ya. Massanya adalah 0,4 kg. Kemudian bergetar harmonis dengan simpangan. Nah, ini ada persamaan simpangan ya. Berarti ada 0,2 sin 30T, di mana Y dan T dalam satuan SI. Berarti ini udah satuan SI ya. Maka energi kinetik pada saat bandulnya adalah 2 second atau 2 detik sebesar. Berarti di sini kita analisis dulu. Ada data apa aja di sini? Ya, tetap ada data massa adalah 0,4 kg. Kemudian ada simpangan. Simpangannya itu adalah 0,2 sin 30T. Kemudian waktunya adalah 2 second. Yang ditanya energi kinetiknya berapa. Nah, sekarang kita coba cari dari data tersebut nilainya jadi berapa nih ya. Nah, ingat perumusan EK tadi apa? EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, ini rumus EK, jangan sampai lupa lagi. Nah, sekarang kita cek, massa sudah ada, V-nya belum ada, cuma ada data Y atau data simpangan. Ingat ya, rumusan V pada simpangan, ada yang masih ingat ya? Jadi kalian cari dulu nih kecepatan pada saat persamaan simpangan ini. Ya, simpangan kecepatan itu adalah turunan dari dy per dt. Atau nanti bisa kita dapat adalah omega kali A kalikan dengan cos omega T. Nah, ini adalah rumus dari kecepatan. Nanti tinggal kalian cari dulu nih kecepatannya berapa nih yang kita mau. Karena di situ dia bilang T-nya adalah 2 second. Berarti T-nya sama dengan 2 second. Maka ini kecepatannya nih kita dapat dari sini. Nah, kalau dari rumusan simpangan ini kan omega. Ini apa nih? Ini A. Kemudian 30 dengan T-nya ini adalah omega. Maka nanti tinggal kita selesaikan aja, kita masukin angka-angkanya. Berarti omeganya adalah 30, ya kan? Kalikan A-nya adalah 0,2, kalikan dengan cos-nya, kalikan dengan 30, waktunya adalah 2
second. Nanti tinggal kita dapat nih, ini coret ya. Coret 3 kali 2 adalah 6, ya kan? Dikalikan dengan cos. Cosnya berapa tuh? Cos 60 atau 60 derajat. Maka nanti kita dapat cos 60 berapa? Di dalam trigonometri, ya betul ya, berarti 30 kalikan dengan setengah. Maka nanti 6 kalikan setengah. Berarti di sini menjadi 3 meter per second. Baru kalian masukkan ke dalam perumusan Eka. Berarti Eka akan sama dengan setengah, ya kan? Kita kalikan masanya adalah 0,4. Kita kalikan dengan berapa di situ? Nah, V-nya adalah 3 dikuadratkan. Nanti kita akan dapat nilainya adalah setengah. Kita kalikan 0,4. Kita kalikan 9. Ini kita coret berarti 2. 2 kali 9, 18. Tapi ada 0-nya ya, berarti jawabannya adalah 1,8 Joule. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, paham semua ya? Kalian pahami lagi untuk rumusan-rumusan pada energi. Silakan kalian bisa mencari soal-soal yang lain, dan silakan kalian bisa request mau bahas untuk materi apa saja yang kita akan lakukan selanjutnya. Oke, terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat.